Selamat malam Semirna, selamat datang di Doa Rama Rabu 6 Oktober 2021. Mari kita mengawali jam doa kita dengan mengangkat pujian Bertemu dalam Kasih-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh berkumpul bersama keluarga kami untuk menaikkan setiap doa-doa kami dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Pendeta Petrus, kembali kita angkat pujian Semua Baik.
Selamat malam saudaraku, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kesempatan di malam hari ini, di Rabu pertama di bulan yang baru yang Tuhan berikan. Kiranya firman-Mu akan mendasari kehidupan kami bersama-sama dan menjadi berkat buat kami sekalian. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu terkasih, ini adalah surat kepada gereja Smyrna. Yang dikatakan di sana, gereja Smyrna adalah gereja yang menderita, juga miskin, namun mereka kaya secara rohani. Sekali lagi, jemaat di Smyrna atau gereja Smyrna pada waktu itu adalah gereja yang menderita, gereja yang miskin, namun penderitaan dan kemiskinannya tidak membuat mereka tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena itu mereka kaya secara rohani. Di pasal 2 ayat yang ke-8 tadi dikatakan ada kota Smyrna, yaitu sebuah kota metropolitan, kota besar, dan merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk di kawasan Roma. Di kawasan Roma jumlahnya ya tidak terlalu banyak, dan pendatang-pendatangnya begitu banyak di kota itu. Nah, kota Smyrna dikenal sebagai pusat dari kebudayaan. Oleh sebab itu pasti ini menarik orang-orang luar dari kota Smyrna untuk datang ke Smyrna, bisa menikmati segala sesuatu yang ada di Smyrna. Karena sekali lagi, Smyrna adalah kota besar, kota metropolitan, sehingga populasi orang yang ada di dalamnya menjadi sangat banyak. Nah, di Smyrna juga menjadi pusat dari penyembahan. Hanya sayangnya penyembahan di situ bukan penyembahan kepada Tuhan, bukan penyembahan kepada Allah yang benar, tetapi Smyrna menjadi sebuah pusat penyembahan kepada kaisar. Kepada kaisar, di bawah kaisar pada waktu itu namanya Kaisar Domitian. Penyembahan kepada kaisar adalah suatu kewajiban atau sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ada di situ, khususnya di Smyrna. Pada saat orang menolak penyembahan kepada kaisar, pada saat orang menolak mengeluh-elukan kaisar, pada saat orang tidak mau tunduk dan taat kepada kaisar, baik secara lahiriah maupun rohaninya, maka itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran besar. Sehingga hukumannya sangat berat, yaitu sampai kepada hukuman mati. Jadi orang di Smyrna yang tidak mau menyembah kepada kaisar, mereka akan ditangkap kemudian dijatuhi hukuman mati. Pada waktu tertentu, sekali setahun, mereka harus datang ke suatu tempat untuk membakar dupa di atas altar untuk menyembah dan
membaktikan dirinya kepada kaisar. Lalu mereka harus berseru, "Kaisar itu Tuhan. Kaisar itu Tuhan." Jadi itu menunjukkan bahwa orang-orang warga negara yang pada waktu itu datang kemudian membakar dupa, kemudian mengeluh-elukan kaisar, kemudian dia menyembah kaisar sambil mereka mengucapkan kata-kata, "Kaisar adalah Tuhan, kaisar adalah Tuhan." Nah, sekali lagi, kalau ada orang yang tidak mau dan menolak kegiatan itu, mereka harus ditangkap kemudian dihukum mati. Nah, di kota inilah seorang tokoh gereja besar namanya Polikarpus dijatuhi hukuman mati. Oleh karena Polikarpus menolak untuk menyembah kepada kaisar. Pada waktu itu Polikarpus ditantang, apakah kamu akan tetap kepada Yesusmu atau kamu akan berubah, mengubah imanmu dari Yesusmu kepada kaisar. Lalu Polikarpus berkata kepada mereka semuanya bahwa sudah sekian lama aku melayani Tuhan. Sudah sekian lama aku beriman kepada Kristus. Dan bahkan selama 86 tahun lamanya aku melayani dia. Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Bagaimana mungkin saya akan meninggalkan Yesus? Lalu akhirnya Polikarpus ditangkap, kemudian dijatuhi hukuman mati. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita berada di kota yang mungkin jauh berbeda kondisinya dengan kota Smyrna. Meskipun kita adalah warga Smyrna hari ini, tetapi kondisi kita di kota ini tidak sekeras, tidak sekejam pada waktu Smyrna ada di waktu yang lalu, di Wahyu pasal yang kedua ini. Tetapi mungkin nada-nada dari tantangan-tantangan yang terjadi sekarang mungkin masih ada sisa-sisa kekejaman atau sisa-sisa kepiluan yang pada waktu terjadi dan bisa saja terjadi pada hari ini meskipun bentuknya berbeda. Kita tidak berdiam diri di kota yang kejam, kita berdiam diri di kota yang baik. Hari ini kota Bandar Lampung yang kita sayangi dan kita cintai dan kita doakan. Tetapi ada upaya-upaya yang bisa saja senada dengan upaya-upaya pada waktu itu. Sekali lagi, meskipun tidak sekejam itu, yang artinya kalau orang-orang Smyrna pada waktu itu yang berada di kota yang kejam, yang keras, yang mendapatkan tantangan yang begitu besar, tetapi mereka tetap bisa bertahan, meskipun mereka menjadi miskin dan menderita, tapi mereka tetap bertahan di dalam Tuhan dan tetap setia. Apalagi kita sekarang di hari ini, pasti kita akan lebih kuat lagi untuk bisa bertahan oleh karena kejadian, kondisinya tidak seperti pada waktu itu. Saya tidak tahu apakah kalau kita ada di Smyrna pada waktu itu kita akan kuat. Tetapi yang jelas kita faktanya adalah ada di hari ini. Nah, apakah kita bisa menunjukkan dengan logika yang pada waktu itu yang keras seperti itu saja orang-orang Smyrna itu kuat. Nah, apakah kita orang-orang Smyrna pada hari ini akan lebih kuat menghadapi berbagai macam tantangan? Mereka ditantang untuk memilih antara kaisar dengan Yesus. Ya. Apakah mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus atau akan setia kepada kaisar? Mungkin hari ini tidak ada kaisar. Mungkin kaisarnya pada hari ini adalah bisa jadi itu kesibukan kita, pekerjaan kita. Apakah kita mau memilih pekerjaan kita melebihi dari Tuhan Yesus Kristus? Atau kita akan memilih kesibukan kita melebihi dari Yesus Kristus? Apakah kita akan memilih harta kita melebihi dari Yesus Kristus? Hati-hati, mungkin itu akan menjadi kaisar-kaisar pada hari ini. Menarik oleh karena Polikarpus berkata, 86 tahun lamanya aku melayani dia. 86 tahun lamanya aku menyerahkan diri kepada dia. Dan dia tidak pernah kecewa. Dia tidak pernah mengecewakan saya. Dan dia tidak pernah meninggalkan saya. Yesus selalu setia. Mosok toh saya akan meninggalkan Yesus? Nah, apakah kata-kata Polikarpus juga menjadi inspirasi buat kita pada hari ini? Bagaimana mungkin saya meninggalkan Smyrna? Bagaimana mungkin saya meninggalkan Tuhan Yesus? Bagaimana mungkin saya meninggalkan iman saya? Bagaimana mungkin saya meninggalkan kesetiaan saya?
meskipun ada kekecewaan, penderitaan yang tidak melebihi kebesaran kekecewaan dan penderitaan Smyrna pada waktu itu. Nah, apakah saya tetap setia pada hari ini? Wah, perlu kita renungkan bersama-sama. Ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan di sana, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Firman-Nya sama yang diberikan kepada orang-orang di Smyrna pada waktu itu dan diberikan kepada kita pada hari ini, Smyrna pada hari ini. Sebuah pujian yang datangnya dari Tuhan. Kristus memuji jemaat di Smyrna karena kesabarannya dalam menderita aniaya. Ada sebagian orang-orang Yahudi pada waktu itu yang disebut oleh Yohanes sebagai jemaah iblis, yaitu adalah orang-orang Yahudi yang memusuhi Smyrna. Lucu ya? Aneh. Harusnya orang-orang Yahudi itu mendukung Smyrna karena satu bangsa. Tetapi justru orang-orang Yahudi tertentu itu memusuhi Smyrna, sehingga oleh Yohanes disebutkan mereka adalah jemaah iblis, bukan jemaah Kristus. Tapi pujian yang diberikan kepada Smyrna sesungguhnya merupakan tantangan besar kepada Smyrna. Ya, kalau Bapak Ibu dipuji sebagai orang yang baik, Bapak Ibu pasti punya tantangan untuk tetap menjadi orang yang baik, bukan menjadi sombong. Kalau Bapak Ibu ditantang, kalau Bapak Ibu anak-anak semuanya dipuji oleh karena punya prestasi, pasti kita akan mempertahankan prestasi itu dan bukan hal yang mudah. Kalau Bapak Ibu sudah dicap sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan, nah mesti harus mempertahankan kesetiaan itu dan bukan menjadi sombong rohani. Smyrna dipuji oleh Kristus sebagai jemaat yang sabar, yang tahan menderita, sehingga jemaat Smyrna pada waktu itu mempertahankan pujian dari Yesus itu supaya tetap ada pada dirinya bahwa saya harus menunjukkan sebagai jemaat yang sabar dan yang tahan menderita. Bapak bisa kasih ini menjadi sebuah tantangan buat kita sekalian. Mari kita pertahankan hal-hal yang baik yang terjadi di Smyrna. Kalau Smyrna dikenal pada waktu itu sebagai sebuah jemaat, ya kita semuanya tersebar kemana-mana, tersiar kemana-mana, sebagai sebuah jemaat yang rukun, yang punya kekeluargaan yang tinggi, yang punya rasa persaudaraan yang besar. Nah, sesuatu yang baik itu mari kita pertahankan. Ya, mari kita kembangkan supaya tidak berlarutnya waktu atau berjalannya waktu, maka berlarutlah sifat dan sikap itu. Yang dulu punya rasa kekeluargaan yang tinggi, sekarang punya rasa kekeluargaan yang tinggi, dan seterusnya punya rasa kekeluargaan yang tinggi. Yang dulu kita bersama-sama di Smyrna dengan semangat melayani yang besar, sekarang harus punya semangat yang melayani yang besar, dan besok juga masih harus punya semangat untuk melayani secara bersemangat yang besar. Saya rasa kalau pujian-pujian itu selalu ada dalam ingatan kita, maka pasti kita akan tetap setia di Smyrna. Pasti kita akan tetap dengan bangga hidup bersama-sama dengan keluarga Smyrna. Dan pasti kita akan bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan Smyrna bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada janji berkat yang diberikan Tuhan. Kristus menjanjikan mahkota kehidupan di ayat yang ke-10 bagi umatnya yang setia di Smyrna. Dan saya yakin juga janji berkat itu ada bersama dengan kita pada hari ini, akan diberikan Tuhan kepada kita kalau kita juga masih tetap setia di Smyrna, tetap setia kepada Tuhan. Apapun kondisinya, mungkin kita menderita, mungkin kita sakit, mungkin kita ada banyak pergumulan, mungkin ada banyak kekecewaan, ada banyak hal lain yang tidak menyenangkan, tetapi tidak akan mengubah iman kita kepada Tuhan Yesus dan tidak memudarkan
kesetiaan kita semuanya. Bapak Ibu Smyrna yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari jemaat Smyrna pada waktu itu, yang dipuji oleh Tuhan Yesus dan dibanggakan. Apakah kita hari ini juga mau mendengar jemaat di Smyrna, Bandar Lampung dipuji dan dibanggakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita hidup di dalam sebuah jemaat, di dalam sebuah persekutuan yang mempertahankan hal-hal yang baik dan membuang hal-hal yang tidak baik. Sehingga kita akan menikmati berkat di dalam Tuhan, tidak hanya kelelahan, tidak hanya kecapean, tetapi sungguh-sungguh kita menikmati sukacita, bahagia, berkat berkelimpahan di balik kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus melalui gereja di Smyrna yang kita kasihi dan kita cintai. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan mari kita tunduk kepala serta berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu pada malam ini. Kiranya akan mendorong kami, mengingatkan kepada kami betapa Tuhan sudah dengan kasih mendirikan Gereja Baptis Indonesia Smyrna, dan Tuhan percayakan kepada kami sekalian, biar kami yang ada di dalamnya sungguh-sungguh akan terus setia kepada Tuhan melalui Smyrna. Kami boleh bersemangat melayani Tuhan melalui Smyrna. Biar kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan melalui Smyrna, dan kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui Smyrna. Ampuni ya Tuhan kalau ada hal-hal yang sudah mulai larut dan mulai luntur dalam kehidupan kami berjemaat. Bisa jadi itu rasa kekeluargaan kami, bisa jadi itu rasa kebersamaan kami, bisa jadi itu semangat kami di dalam melayani Tuhan. Dan biar malam hari ini Tuhan mengingatkan pada kami untuk kami semakin setia kepada Tuhan. Dan bahkan di firman-Mu menyebutkan setia sampai mati, dan biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan iman kami semuanya. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pokok-pokok doa kita pada malam hari ini, yang pertama kita berdoa untuk Smyrna. Kita doakan proses perekaman setiap minggunya supaya berjalan dengan baik. Yang kedua, kita doakan untuk kesehatan dan kesetiaan jemaat. Yang ketiga, kita berdoa untuk jemaat yang sakit, dan doakan untuk Bapak Susanto, Dr. Mila, Ibu Sumarni, dan yang lainnya. Kita juga doakan untuk lansia supaya mereka tetap diberi kesehatan oleh Tuhan dan tetap semangat, kuat, dan setia dalam pelayanan. Yang kedua, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita bersyukur penanganan COVID-19 di Indonesia sudah mulai berangsur baik. Kita doakan terus supaya virus ini boleh cepat berlalu dari bangsa kita. Yang kedua, kita doakan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kita supaya semakin maju, semakin meningkat, sehingga masyarakat boleh merasakan dampaknya. Yang selanjutnya, kita berdoa untuk para pemimpin kita. Kita doakan presiden, doakan para menteri, gubernur, wali kota, dan juga sampai ke tingkat yang paling rendah, RT, RW. Selanjutnya kita berdoa untuk GGBI, kita berdoa untuk yayasan dan lembaga baptis, baik itu yayasan rumah sakit maupun lembaga pendidikan, kita doakan mereka. Kita juga berdoa untuk gereja baptis yang saat ini sedang kekosongan gembala sidang, supaya mereka boleh cepat mendapatkan gembala sidang yang baru. Yang selanjutnya kita berdoa untuk pendeta dan hamba Tuhan beserta keluarganya supaya semakin diberkati dan menjadi berkat dimanapun pelayanan mereka. Pokok doa yang keempat, kita berdoa untuk doa pribadi kita masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa.